Disayati ketika itu baru habis salat subuh. Dia pergi buka warung, dia nampak itu ada pisau jenis yang tarik tuh, tolak. Dia pergi ambil, lepas tu dia masuk ke bilik. Dia nampak suaminya tidur enak, time tu lah dia potong kemaluan suaminya. Wanita kedua pula kita namakan si memang nama dia YC, kena panggil. Dia pula, dia sudah beli siap-siap pisau yang sama. Dia potong kemaluan suami dia, time dorang baru habis berhubungan badan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya Jessie. Kita jumpa lagi di episode kali ini. Oke, kisah selanjutnya bersama saya. Disayati berumur 33 tahun, berasal dari Kecamatan Bayu Melincir, Musirawas, Sumatera Selatan. Pada 22 Februari 2024, yaitu hari Jumaat, lebih kurang jam 11 malam, Rian Hidayat berumur 33 tahun, tiba-tiba meminta izin Lisa untuk kawin lain. Sambil menjelaskan bahwa sebenarnya perempuan itu sudah pun mengandung. Begitulah antara alasan Rian pada malam itu. Kemudian Rian dengan Lisa pun bergaduh sebab Lisa tidak setuju dengan permintaan Rian yang mau kawin lagi. Lisa minta cerai time itu juga. Masa tu Lisa minta cerai, tapi Rian cakaplah dengan Lisa yang kononnya Denny sangatlah mencintai Lisa dan tidak boleh menceraikan Lisa. Lisa pun mengalah dengan Rian dan akhirnya dia setuju dengan permintaan Rian yang ingin kawin lagi. Selang beberapa lama kemudian tiba-tiba Rian beritahu Lisa bahwa sebenarnya dia sudah pun berkawin dengan Beko. Beko ialah nama perempuan yang ingin Rian kawin itulah, yang rupanya orang sudah kawin. Maka Lisa yang terkejut pun terus bertengkar lagi dengan Rian, yang akhirnya Rian memujuk-mujuk Lisa yang kemudiannya Lisa pun mengalah lagi dan terus mendiamkan diri. Tidak lama kemudian Lisa pun hanya tersenyum dan mungkin dengan putusan suaminya, Rian, yang memberitahu Lisa bahwa kalau dia dengan Beko, nama perempuan itu bercerai, mungkin Rian akan jadi lebih teruk lagi. Tambah Rian sambil memandang istrinya. Terus terlintas di pikiran Lisa yang benarlah kata orang-orang dulu yang Rian ada perempuan simpanan. Time itu dia mengandung 3 bulan, tapi Lisa tidak percaya pada ketika itu sebab Lisa percaya itu semua adalah hanya gosip sebab Rian pun kerja jauh dari rumah. Lisa mengandung 6 bulan lah. Rian pernah balik rumah dan tidak langsung ingin menyentuh dan memandang Lisa, istrinya. Yang Lisa rasa dia jijik sampai suaminya Rian tidak ingin menyentuhnya. Ketika itu Lisa sudah rasa ada yang tidak kena, ada yang lain. Sebab mereka pun sudah berkahwin selama 11 tahun. Ucap Lisa sambil menangis. Oke, sebelum cerita malam itu pun Lisa reda lagi dengan apa yang terjadi sambil memikirkan bagaimana dengan anak-anaknya 3 orang tuh kalau dia betul-betul bercerai. Maksudnya macam mana nasib mereka nanti. Jadi Lisa pun memandang suaminya yang nampak gembira. Sebab mungkin Lisa terima sudah kali perempuan itu. Setelah itu, Rian pun suruh Lisa telepon madunya untuk beritahu yang dia terima perempuan itu sebagai madunya. Pengajar Koreana, suruh lagi telepon, punya bini itu, pergi madu dia. Sudah saya hati tambah sakit hati. Setelah itu pun kami pun diam dan sempat berhubungan badan, kata Lisa. Pada 23 Februari 2024, Lisa mendengar azan subuh dan kemudiannya bangun, mandi dan sholat subuh sambil menangis. Selesai sholat subuh, dia pun buka warung dan ternampak pisau yang jenis tolak tuh. Adalah pisau yang jenis tolak sama tarik tuh. Biasanya orang panggil itu kata. Lisa nampak pisau itu lalu mengambilnya dan masuk kembali ke bilik mereka. Lalu memotong kemaluan suaminya. Ketika itu suami Lisa tengah tidur dengan Lina. Ketika dia habis memotong kemaluan suaminya, Rian pun terbangun dan marah lalu mengejar Lisa yang berlari ke yang tengah berlari dari ruang tengah ke dapur. Mungkin Rian kesakitan, kata Lisa. Pada masa itu ada seorang lelaki yang menjenguk ke dalam rumah. Lalu Lisa berkata, kamu jangan masuk campur. Lalu orang itu pun kata, tidaklah, saya hanya mau pergi kerja. Rian nampak
tiada pertolongan, lalu Rian berlari ke rumah orang tuanya yang tidak jauh dari mereka. Lalu Lisa pun membangunkan anak-anaknya dan tinggalkan anak-anaknya di rumah jirannya. Lalu dia melarikan diri. Yang kemudiannya menyerahkan diri di balai polis berdekatan pada hari Isnin berikutnya. Cerita kedua ini adalah seorang wanita yang berasal dari Lumajang, Jawa Timur, yang bernama atau nama panggilan hanya diperkenalkan sebagai YC, yaitu istri, dan IPN, yaitu suami. YC tidak dapat terima dia diceraikan suaminya dan bertindak memotong kemaluan suaminya di sebuah bilik hotel. YC berumur 34 tahun dan suaminya IPN berumur 20 tahun. Mereka berbeza berapa tahun, belasan tahun juga lah. Mereka berkahwin mengikut adat Bali di Denpasar pada Maret 2023. Sebulan kemudian, IPN pun pergi ke rumah keluarga suaminya. Sewaktu itu suaminya di Solo dan YC di Denpasar. Tapi suaminya tidak balik-balik rumah yang membuatkan YC menyusul suaminya. Tapi apabila sampai di rumah keluarga suaminya, YC dihina dan diperlakukan dengan sangat-sangat teruk. Tapi YC tidak cerita lah macam mana teruk. Bukan itu saja, malah dia dihalau oleh kakak pertama suaminya dan juga oleh ibu mertuanya. Malah dia juga diceraikan oleh suaminya di hadapan ibu dan kakaknya. Pada saat itu juga membuatkan YC betul-betul tertekan dan sakit hati. Mengikut sumber, YC dan IPN ini sudah berkahwin selama setahun. Oleh kerana diperlakukan sedemikian rupa, YC pun mula berfikiran yang tidak baik dan ketika itu suaminya pun mengantar dia ke terminal bas Tirtonadi di kota Surakarta, Indonesia. Pada saat dia dihantar pergi bus station, dia tidak naik pun bus itu, malah dia menyewa bilik hotel yang berdekatan sambil membeli pisau yang dikenali sebagai kate di sebuah minimarket yang berhampiran. Setelah itu dia pun kembali ke hotel dan telepon suami dia, IPN, untuk bertemulah. Dia telepon dan cakap dia mau jumpa untuk kali terakhir. Itulah alasan YC bagi pada suaminya, yang mana suaminya pun percaya. Tidak lama kemudian IPN pun sampai ke hotel itu dan YC pun menyambutnya dengan mesra. Mereka sempat berhubungan badan. Setelah siap berhubungan badan, IPN pun terlelap dan YC cepat-cepat mengambil kartu lalu memotong kemaluan suaminya. Sehingga suaminya tersedar sewaktu kemaluan itu kena potong oleh si YC yang hampir putus. Panik dengan darah dan keadaan itu, YC pun segera telepon penyambut tetamu di hotel itu dan meminta bantuan untuk call ambulance. YC sempat menemani suaminya dalam ambulans ke hospital dan kemudiannya YC ditahan oleh pihak polis. Di hospital tu lah dia kawan laki dia di situ, lepas dia kena tahan. Singkat ya guys cerita si YC ni, sebab tidak banyak sumber yang kita dapat, hanya yang begitu je lah. Dia sakit hati, dia dihina di depan keluarga mentua dia, termasuk suami dia, kakak dia, mama mentua dia di depan keluarga suami dia. Dia diceraikan oleh suaminya. Bukan itu saja, dia dihina dan dihalau. Okey, mana dia tidak sakit hati kan? Itulah balasan dia buat kalian, buatkan saya sakit hati. Begitulah dua kisah kita untuk malam ini. Semoga dua kisah ini boleh kita ambil sebagai pelajaran dan iktibar. Saya Jessie dan jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Oke, bye.